wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudhu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Kitabus Shalah, nomor babnya 54, nomor hadisnya 434. 54, nomor hadisnya 434. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholati, babnya sholat, fil bi'atin, di dalam gereja. Bab mengerjakan sholat di gereja. Boleh enggak sholat di gereja? Waqala, dan berkata siapa Umar radhiyallahu an, inna, sesungguhnya kami, la nadkhulu, tidak masuk kami, karena isakum, pada gereja kalian atau tempat ibadah kalian, min ajli tamasili, karena arahnya patung atau gambar mentol, karena arahnya patung atau gambar mentol, alati yang fiha, di dalam gereja, apa asuru, gambar mentol atau patung. Jadi Umar bin Khattab, aku tidak masuk pada gereja kalian karena di dalam gereja itu ada gambar mentol atau di dalam gereja itu ada patungnya. Wakana, dan ada siapa Ibni Abbas, iku yusoli, sholat siapa Ibni Abbas, fi bi'atin, di dalam gereja, ila, kecuali bi'atan, gereja, fiha, di dalam gereja, opo sama silun, gambar mentol atau patung. Jadi Ibni Abbas pernah mengerjakan sholat di dalam gereja yang di dalam gereja itu tidak ada gambar timbulnya, ya. Tidak ada gambar timbulnya, tidak ada patungnya, tidak ada gambar mentolnya. Ini berarti sholat di dalam gereja yang tidak ada gambar mentol, timbul, patung, berarti boleh sholat di gereja yang mana gerejanya itu enggak ada gambar mentolnya, tidak ada gambar timbulnya, tidak ada patungnya. Itu boleh sholat di dalam gereja, yang penting tempatnya suci, ya. Yang penting suci tempatnya. Hadatsana Muhammad qala akhbarana Abdah an Hisham ibnu Urwa an Abi an Aisyah ana Ummi Salamah, sesungguhnya Ummi Salamah, ikut dzakarat, bercerita siapa Ummi Salamah atau melaporkan siapa Ummi Salamah, li Rasulillah, pada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kanisatan, pada gereja, ro'atha, yang melihat siapa Ummi Salamah pada gereja,
bi ardil Habasyati, di tanah Habasyah. Yuqalu, dikatakan, laha, bagi gereja, Mariatun, Maria, namanya gereja Maria. Jadi Ummi Salamah lapor kepada Nabi bahwa dia melihat gereja yang berada di tanah Habasyah, nama gerejanya Gereja Maria. Fadzakarot, maka menceritakan siapa Ummi Salamah lahu pada Nabi, ma pada apa-apa, ro'at yang melihat siapa Ummi Salamah, fiha, di dalam gereja, minas suwari, dari beberapa gambar atau patung. Jadi Ummi Salamah dia menceritakan kepada Nabi terhadap sesuatu yang dia lihat, yaitu di dalam gereja Maria ada patung, ada patungnya. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ulaika, mereka itu, iku kaumun, kaum, idza mata, ketika mati, fihim, di dalam mereka, siapa al-abdu, hamba, as-solih, yang solih, awir rojulu, atau orang laki-laki, solihu, yang solih, banau, maka membangun mereka, ala qabrihi, di atas kuburannya hamba solih atau rojul solih, masjidan, pada masjid, wasawwaruhu, dan membuat gambar mereka, fihi, di dalam masjid, tilka suwara, pada demikian itu gambarnya rojul solih atau hamba solih. Jadi maksudnya gambarnya mirip. Ulaika, mereka itu, syirolul kholqi, sejelek-jeleknya makhluk, indallahi, di sisi Allah. Setelah mendengar ceritanya dari Ummi Salamah, lalu Nabi menyampaikan bahwa mereka itu adalah kaum, ketika di dalam mereka itu ada hamba yang solih atau rojul yang solih mati, maka mereka akan membangun masjid di atas kuburan mereka. Dan mereka juga akan membuat gambar atau patung yang mirip dengan mereka. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah. Itu. Jadi kalau dari hadis ini, ya, kalau dari hadis ini tidak diperbolehkan sholat di dalam masjid, ya, atau di tempat ibadah yang di dalamnya itu ada gambar timbul atau patung. Tapi kalau tidak ada, ya maka diperbolehkan asal tempatnya suci. Ya, ini. Jadi ya kalau sekarang karena perkembangan zaman sehingga yang sudah saya sampaikan waktu itu, ya, Masjid Nabawi diperluas dan kuburannya Nabi, ya, seolah-olah berada di dalam masjid, padahal itu bukan di masjid.
Jadi kuburannya Nabi yang sekarang ini itu bukan di dalam masjid. Memang kalau dilihat ya seperti di dalam masjid, tapi bukan di dalam masjid. Ya. Karena memang dulu rumahnya Nabi itu satu tembok dengan masjid. Ya, temboknya masjid, ya temboknya Nabi, temboknya Nabi, ya temboknya masjid. Nah, ini. Jadi kuburannya Nabi itu bukan dihukumi di dalam masjid. Makanya kalau ziarah di sana ya berdoa itu ya mendoakan Nabi, ya, bukan minta wasilah kepada Nabi. Hadasana Abu Ya'babun Hadasana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib ani Zuhri akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ana Aisyah sesungguhnya Aisyah wa Abdullah bin Abbas iku qala berkata keduanya lama nazala ketika bertempat atau turun apa pati bi Rasulillah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ketika mendekati wafatnya Nabi, Tofiko berbuat siapa Nabi ya rohu menutupkan siapa Nabi khomisotan pada selimut lahu bagi Nabi ala wajhihi atas wajahnya Nabi. Faidak tama maka ketika gerah siapa Nabi panas hawa bukan panas badannya kasyafaha maka membuka siapa Nabi ha pada selimut. Faidak tama maka ketika gerah siapa Nabi biha dengan selimut, karena ditutupi selimut kemudian gerah, kasyafaha maka membuka siapa Nabi ha pada selimut an wajhihi dari wajahnya Nabi. Jadi Aisyah dan Abdullah bin Abbas berkata bahwa menjelang wafatnya Nabi, ketika Nabi akan wafat, Nabi itu menutupi wajahnya dengan selimut, ya, ditutupi. Akhir-akhir menjelang wafatnya Nabi, Nabi menutupi wajahnya dengan selimut. Ketika Nabi gerah dari selimut itu, maka Nabi membuka selimutnya dari wajahnya. Faqala maka bersabda Nabi, wahua sedangkan Nabi kadalika seperti demikian itu keadaan, yaitu berselimut. Keadaannya berselimut, ya, nutupi selimut, kemudian kalau gerah selimutnya dibuka. Laknatullah laknatun semoga melaknati siapa Allah alal Yahudi berat atas orang-orang Yahudi wan Nasara dan orang-orang Nasrani ittakhadu mengambil mereka kuburo ambiyaihim pada kuburannya beberapa nabi mereka masajidan pada beberapa masjid. Jadi Nabi bersabda, semoga Allah melaknati berat kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan masjid
di atas kuburannya para nabi mereka. Jadi membuat kuburan di dalam masjid, atau membuat masjid di atas kuburan. Yuhadiru, menakut-nakuti siapa nabi, ma pada apa-apa, sonau yang mengerjakan mereka. Jadi nabi menakut-nakuti terhadap sesuatu yang mereka kerjakan. Jadi tujuannya agar umatnya nabi itu tidak meniru terhadap perbuatannya orang-orang Yahudi Nasrani, yaitu membangun masjid di atas kuburan atau membangun masjid di atas kuburan atau membangun kuburan di dalam masjid. Kuburannya orang alim, kuburannya Pak Yainya, ini Kiai saya, dibikinkan kuburan, kemudian kuburannya taruh di pengimaman, di situ. Nah, ini tujuan yuhadiru ma sona'u, agar umatnya Nabi Muhammad itu tidak mengerjakan, yaitu membuat masjid di atas kuburan atau membangun kuburan di dalam masjid. Atau yuhadiru ma sona'u itu tujuannya agar umatnya Nabi tidak membangun kuburannya Nabi di dalam masjid atau di atas masjid, di atas kuburannya Nabi. Jadi Nabi menakut-nakuti kepada umatnya itu tujuannya agar ketika Nabi wafat nanti, umatnya Nabi itu tidak menjadikan masjid di atas kuburannya Nabi. Kalau sampai ada yang meniru terhadap perbuatannya orang Yahudi Nasrani, maka akan mendapatkan doa laknat dari Nabi. Walaupun Nabi sudah wafat, tetap doa laknat itu berlaku bagi umatnya. Ini, maka kita setelah mengkaji hadis ini ya, supaya jangan melu-melu, jangan ikut-ikutan bangun masjid ya di atas kuburan. Tadi kemarin sudah dikasih solusi, yaitu kuburannya diangkat dulu, tulang belulangnya diangkat dulu, jenazahnya dipindahkan. Setelah selesai baru dibangun masjid, itu boleh. Ya, itu solusinya. Yang tidak boleh ya membangun masjid di atas kuburan. Nah, ini Nabi menakut-nakuti tujuannya agar kuburannya Nabi itu ya tidak dibangun di dalam masjid, atau kuburannya Nabi tidak dibangun masjid di atas kuburannya. Ini makanya sudah dijelaskan bahwa kuburannya Nabi itu bukan berada di dalam Masjid Nabawi, karena memang itu ya rumahnya Nabi. Itu adalah rumahnya Nabi. Rumahnya Nabi mepet dengan masjid. Ketika Nabi wafat, Nabi dikubur di situ. Ya, sehingga ya dengan perkembangan zaman akhirnya masjidnya diperluas, tapi itu hukumnya bukan masjid. Hadatsana Abdullah bin Maslama an Malik an Ibni Syihab an Sa'ad ibni Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda siapa Nabi, qatala, semoga melaknati siapa Allah al Yahuda, pada orang Yahudi, ittakhadu, mengambil mereka, ittakhadu, mengambil mereka, kuburo anbiyaihim, pada kuburannya para nabi mereka, pada kuburannya para nabi mereka, masajidan, pada beberapa masjid. Semoga
Allah melaknati kepada orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan mereka sebagai masjid, yang menjadikan masjid di atas kuburan para nabi. Jadi nggak boleh sholat di atas kuburan dan sholat yang di dalam masjidnya ada kuburan, itu juga nggak boleh. Babu qaulin Nabi, bab sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ju'ilat, menjadikan siapa Allah, li untukku Nabi, opo al ardu bumi, al ardu bumi, masjidan pada masjid, wa tahuron dan alat sesuci. Bab sabdanya Nabi bahwa Allah telah menjadikan tanah bagiku Nabi sebagai masjid. Maksudnya sholat di mana saja itu boleh. Sholat di mana saja itu boleh, dan bumi sebagai alat sesuci, atau tanah dijadikan oleh Allah sebagai alat sesuci, yaitu apa? Tayamum, ya, tayamum surat Al-Maidah ayat 6. Hadasana Muhammad ibnu Sinan qala hadasana Husaim qala hadasana Sayyar huwa Sayyar Abul Hakam. Qala berkata siapa Sayyar, hadasana Yazid al-Fakir, qala berkata Yazid, hadasana Jabir ibni Abdullah, qala berkata Jabir, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu, diberi aku Nabi, khomsan pada 5 perkara, lam yu'tohuna yang tidak diberi huna pada 5 perkara, siapa ahadun seseorang, minal anbiya'i dari beberapa nabi, qabli sebelumku Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diberi 5 perkara, yang mana 5 perkara itu tidak diberikan kepada seseorang pun dari para nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak diberi 5 perkara. Yang diberi ya hanya Nabi Muhammad. Yang pertama, nusirtu, ditolong aku, biru'bi, dengan rasa takut, rasa takutnya musuh, masih rota syahrin, perjalanan 1 bulan. Jadi yang pertama, Allah memberi pertolongan kepada Nabi, yaitu menjatuhkan rasa takut kepada musuh-musuhnya orang iman, yang mana jarak perjalanan antara Nabi dengan tempatnya musuh tersebut itu 1 bulan ditempuh. 1 bulan ditempuh. Jadi Nabi belum datang, atau mungkin Nabi masih di Madinah baru mau berangkat. Nah, orang-orang yang mau diserang oleh Nabi, yang jarak Madinah dengan desa yang mau diserang itu membutuhkan waktu perjalanan 1 bulan. Nah, penduduk yang mau diserang oleh Nabi itu sudah ketakutan. Istilahnya sudah kena mental. Mentalnya sudah jatuh. Wah, Nabi sudah mau nyerang. Udah akhirnya gelabekan. Mentalnya jatuh. Nah, istilahnya begitu. Wajuilat, dan dijadikan yang kedua, li bagiku opo al ardu, tanah, masjidan pada masjid, watohuron, dan alat sesuci. Wa ayu marojulin, dan dimana seorang laki-laki, min ummati, dari umatku, ada rokathu, yang menjumpaihu pada rojul, opo solatun solat,
yufal yusolli, maka sholat siapa rojul. Jadi Allah telah menjadikan tanah kepadaku sebagai masjid. Maksudnya ya sholat di mana saja itu sah, boleh. Dan Allah menjadikan tanah sebagai alat sesuci, tayamum. Di mana seorang laki-laki dari umatku yang menjumpai waktu sholat, ya maka supaya sholat. Nah, ini menunjukkan di mana saja tempat bisa digunakan untuk sholat. Yang penting suci, tempatnya suci. Wa ukhilat, dan dihalalkan li bagiku al-gonamun, jarahan. Yang ketiga, gonamun, jarahan. Jarahan di zamannya Nabi Muhammad itu halal, dikumpulkan kemudian dibagi. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad, para nabi sebelumnya Muhammad ketika mendapatkan jarahan dikumpulkan lalu dibakar, tidak dimanfaatkan, tidak dibagikan kepada orang-orang iman. Kalau Nabi Muhammad ya dibagikan, dikumpulkan, kemudian dibagi kepada orang-orang iman. Yang keempat, wakana, dan ada siapa an-nabiyyu, nabi-nabi yang lain, yub'asu, diutus siapa nabi ila qaumihi, pada kaumnya, khosotan dengan khusus, hanya untuk kaumnya sendiri. Makanya ada satu zaman dua nabi. Ya, makanya ada satu zaman dua nabi. Makanya di situ disebut kaumin khosoh. Kaum A nabinya ini, kaum B nabinya ini, itu dalam satu zaman. Wa bu'istu, dan diutus aku Nabi Muhammad ilan nasi, pada manusia, kafatan, kesemuanya. Kalau Nabi Muhammad itu diutus untuk semua manusia, tidak secara khusus tapi secara umum. Yang kelima, wa utitu, dan diberi aku Nabi Muhammad asyafaatan, pada syafaat pada hari kiamat. Nabi diberi izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kalau nabi-nabi yang lain itu diberi tapi sudah digunakan, ya, digunakan pada zamannya. Contohnya Nabi siapa? Ya, Nabi yang dimakan ikan, ya, dia menggunakan doanya sehingga Allah mengabulkan doanya, kemudian keluar dari perut ikan. Nabi Ayub, ya, dia berdoa kepada Allah agar sembuh dari penyakitnya, kemudian dikabulkan. Dan Nabi Muhammad itu diberi syafaat, nanti pada hari kiamat bisa memberikan syafaat kepada orang-orang iman yang masuk ke dalam neraka. Nah, ini. Lah kalau orang iman yang keimanannya sempurna, maka dia langsung masuk surga, tidak membutuhkan syafaatnya Nabi. Jadi kalau kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian kita wafat oleh Allah langsung dimasukkan ke dalam surga, ya maka kita tidak butuh syafaatnya Nabi. Jadi syafaat Nabi itu diperuntukkan umatnya Nabi Muhammad yang di dalam dunianya itu ya zalimul nafsi wa muqtasidun. Nah, itu. Orang yang setengah-setengah, kadang ngaji kadang enggak, tapi akeh enggak ngaji nih. Nah. Atau orang yang zalimul nafsi, ngomongnya jamaah tapi yo ngono.
Maka orang-orang seperti itulah yang membutuhkan syafaatnya Nabi. Maka kita supaya fastabiqul khairat, ya, kita ibadah betul-betul mumpeng, taharru fi ibadatillah, ya, semangat di dalam ibadah kepada Allah sehingga pahala kita banyak. Maka pada hari kiamat nanti, ya, kita tidak butuh syafaatnya Nabi. Karena dengan amalan kita, pahala kita, amalan ibadah kita sudah cukup untuk mengantarkan kita masuk ke dalam surga, ya maka tidak perlu mendapatkan syafaatnya Nabi. Makanya tadi dijelaskan, syafaatnya Nabi itu untuk orang iman yang istilahnya ya mampir ke neraka dulu. Nah, atau orang yang muqtasidun au dzalimul nafsi, yaitu. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang pas, ada kata yang kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.